Penting kajian ke-NW-an seperti disampaikan tadi, penting juga kajian ke-Aswaja. Kenapa? Supaya tidak ada orang-orang NW rasa Wahabi. Dan itu bisa saja ada. Contoh, tidak pernah diajarkan oleh Maulana Syekh. Sekilas kita dengar, luar biasa NW-nya ini kan. Maulana Syekh tidak pernah melakukan itu. Jangan lakukan. Di zaman Maulana Syekh Ma'had Bilal Banat cuma 3 tahun. Masya Allah, ini NW-nya tulen ya kan. Padahal tanpa disadari oleh yang dengar, lebih-lebih sama yang bicara, bahwa cara seperti itu apa bedanya dengan cara Wahabi. Karena Wahabi kan begitu, tidak pernah diajarkan atau dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang begitu, di zaman Maulana Syekh nggak ada itu. Itu namanya NW rasa Wahabi. Karena itu kajian keaswajaan itu penting, dan pemilihan kitabnya juga sangat tepat, agar tidak mengekang kita warga NW masa kini untuk berkarya dan lebih inovatif, lebih kreatif dalam organisasi kita atau dalam kita berorganisasi. Makanya ada organisasi NWDI. Bid'ah ya. Nggak ada di zaman Maulana Syekh. Yang ada madrasah Nahdlatul Watan misalnya. Betul, tidak ada organisasi NWDI, tidak ada. Tidak boleh itu. NW rasa Wahabi. Kalau yang paham bid'ah itu apa, yang menghargai pendapat para ulama, yang sudah ngaji atau hadir daurah kitab Mafhumul Bid'ah ini, itu bid'ah hasanah. Malah bid'ah sangat-sangat hasanah itu kan. Very hasanah lah. Nah, itu. Silahkan ambil pendapat bahwa itu tidak baik, karena tidak ada di zaman Al-Maghfurullah misalnya. Saya lebih baik tidak. Sebatas itu no problem. Tapi salah itu kenapa begitu? Itu yang tidak. Itu yang bablas. Itu yang berlebihan. Nah, untuk menghindari dan mencegah adanya NW yang rasa Wahabi, mari kita baca. Lanjutkan Ustaz. Makanya itu semua membenarkan apa yang Al-Maghfurlah katakan dalam wasiat renungan masa beliau pada halaman ke-29 pada nomor bait ke-29 halaman 97 pada wasiat volume 2 kalau tidak salah. Beliau mengatakan kalau anak berlainan tempat pasti ikut mengumpat kepada ayahda dan NW nan sehat, ini bahaya dunia akhirat. Itu kata Bapak Maulana Syekh. Kalau anak berlainan tempat, satu tempat kita sekarang udah jelas. Ada rumah kita NW, ada rumah orang NWDI, sama-sama ya. NWDI itu katanya inovasi, berkreasi. Ya maklum kita tidak pernah mendengar Bapak Maulana Syekh. Ya kalau kita berpikir rasional, ya pendidikan itu perlu ada inovasi, perlu ada perubahan-perubahan. Ya, nggak apa-apa 3 tahun jadi 4 tahun, nanti Ma'had belajar 8 tahun, nggak apa-apa, itu inovasi. Ya. Nanti pakaian Ma'had yang pakai kain kita ganti dengan celana orang main silat, inovasi. Tapi itu sudah terjawab semua dulu. Di zaman Maulana Syekh ada yang mengusulkan, beliau tidak
mengizinkan. Banyak hal. Ya, makanya laisa ra'in kaman sami'ah, kata ulama. Tidak sama orang yang melihat langsung dengan orang yang mendengar cerita. Kalau orang melihat sambil mendengar. Tapi kalau orang mendapat cerita, yang salah pun dibenarkan. Nah, karena tadi kalau orang, ya bisa saja kita, jangan sampai kita sekarang ngaji keenuyan, kita dituduh oleh orang yang menuduh bahwa belajar keenuyan itu penting, keaswajaan penting, betul, dua-duanya. Karena keaswajaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, justru ma'had, ya kan itu yang dipelajari. Kitab-kitab yang dipelajari di ma'had adalah kitab-kitab aswajah, kitab-kitab yang menjurus kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tatkala kita mengatakan, oh ini dulu di zaman Maulana Syekh tidak ada, kita dikatakan tidak segan-segannya dikatakan kita NW rasa Wahabi. Apa? Karena mereka tidak tahu, tidak pernah mendengar Maulana Syekh, ketemu pun tidak, ya. Dapat cerita. Karena banyak keterangan-keterangan Maulana Syekh yang tidak ada di wasiat tertulis, tidak ada di kitab.